Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskia Amalia Rusli dengan nomor induk mahasiswa 220-2016-02012. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pembahasan permeabilitas dan rembesan. Sebelum saya memaparkan hal-hal tersebut, saya ingin membahas mengenai agenda materi yang ingin saya bahas pada video kali ini. Jadi agenda yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari permeabilitas. Agenda yang kedua ada pengertian dari gradien hidrolik. Agenda ketiga ada hukum Darcy. Keempat ada koefisien rembesan, dan yang kelima ada faktor koefisien rembesan. Pengertian permeabilitas. Permeabilitas merupakan kemampuan tanah dalam meluluskan air. Permeabilitas tanah dipengaruhi oleh sifat porositas tanah dan kemantapan agregat-agregat tanah. Kita masuk pada agenda kedua, yaitu gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi V, yang dinyatakan H sama dengan P per gamma W tambah Pi pangkat 2 per 2G tambah P. Pi per gamma W dinyatakan sebagai tinggi tekanan, Pi pangkat 2 per 2G dinyatakan tinggi kecepatan, dan Z dinyatakan sebagai tinggi elevasi, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, G sama dengan percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan gamma W dinyatakan sebagai berat volume air. Berdasarkan gambar yang di samping, bila mana gradien hidrolik bertambah besar secara perlahan-lahan, aliran di zona 1 dan 2 akan tetap laminar, dan kecepatan V mempunyai hubungan yang linear dengan gradien hidrolik. Pada gradien hidrolik yang lebih tinggi, aliran menjadi turbulen sehingga berada di zona 3. Bila mana gradien hidrolik berkurang, keadaan aliran laminar hanya akan terjadi di dalam zona 1 saja. Selanjutnya kita beralih pada penjelasan yang ketiga, yaitu hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh, di mana dinyatakan V sama dengan KI, di mana V sama dengan kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melimpang yang tegak lurus arah aliran. K sama dengan koefisien rembesan. Jadi, persamaan di samping pada prinsipnya didasarkan pada hasil observasi yang dibuat oleh Darcy untuk aliran air dalam pori-pori pasir yang bersih. Selanjutnya kita beralih pada materi keempat, yaitu koefisien rembesan. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam Ft per menit atau Ft per hari, dan total volume dalam Re. Dalam satuan internasional, koefisien rembesan dinyatakan dalam cm per detik dan total volume dalam cm kubik. Adapun beberapa faktor koefisien rembesan tanah. Yang pertama, ada kekentalan cairan. Kedua, distribusi ukuran pori. Ketiga, distribusi ukuran butir. Keempat, angka pori. Kelima, kekasaran permukaan butiran tanah. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada derajat kejenuhan tanah. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.